Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati rekan wartawan, saya didampingi Kasih Pitsus dan Kasih Intel, akan mengadakan jumpa pers ya, sehubungan dengan penahanan atas nama tersangka Yohanes Kaki dan Suprianus Punggoyo. Jadi Yohanes Kaki ditetapkan sebagai tersangka, dia sebagai selaku Direktur CP Bintang Pratama, dan Suprianus Punggoyo sebagai CP Maju Bersama. Jadi diduga merugikan negara sekitar 800 juta berdasarkan keterangan ahli. Jadi sebelumnya sudah ada putusan terdahulu dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Albertus Yani dan Sariatus, jadi sebagai KPA dan PPK. Malah mereka sudah menjalani hukuman dan telah selesai menjalani hukuman. Jadi ini lanjutan dari perkara pekerjaan pemasangan bronjong penahan tebing kali Lowolende di desa Kota Baru, Kecamatan Indi pada tahun 2016. Jadi ditetapkan dua tersangka ini, dan sebelumnya sudah ada lagi Yesi atas nama alias Yesi. Jadi memang pekerjaan ini sudah didesain, yang mengerjakan nanti adalah si Yesi. Tapi di kontrak yang mendapatkan SPK adalah dua orang tadi yang saya sebutkan tadi, yaitu Yohanes Kaki dan Suprianus Punggoyo. Sehingga dalam pelaksanaannya terjadi kerugian negara berdasarkan keterangan ahli sebesar intinya yang 638 juta 200 ribu rupiah. Nilai pekerjaan 1.975 juta. Jadi saya memang dua ini sebagai kontraktor yang melaksanakan kerjaan, tetapi yang melaksanakan pekerjaan adalah Yesi. Jadi uang itu masuk ke rekening dua tersangka ini, tetapi nanti diserahkan kepada Yesi. Jadi memang dari pertama memang sudah didesain bahwasannya ada terjadi kerjasama untuk merugikan negara yang dilakukan oleh para tersangka. Dan sebelumnya telah diputus pengadilan KPA dan PPK dan telah menjalani hukumannya 1 tahun 6 bulan. Jadi kedua tersangka ini diduga melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Keduanya ditahan dan kami titipkan di rutan atau lapas Indi untuk 20 hari. Jadi untuk sementara itu yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau ini. Benar saya. Tommy, raksflowers.com. Saya mau tanya terkait dengan 640 sekian juta itu, 38 juta itu apa namanya, kerugian itu bentuknya apa? Maksudnya apakah salah satu item tidak dikerjakan atau bagaimana? Jadi yang 638 juta ini berdasarkan keterangan ahli dan fakta-fakta persidangan, ini dianggap total loss. Karena apa? Berdasarkan aturan itu harus dia BPBD seharusnya harus mendapatkan persetujuan dari BPD pusat pada waktu pekerjaan. Tapi tidak dilakukan oleh para tersangka, sehingga menurut keterangan ahli LKPP dan BPKP terjadi kerugian negara yang seluruhnya atau total loss. Demikian saya. Mungkin ada saya Ronald terkait dengan putusan Tipikor dari Detik NTT.
terkait dengan keputusan tipikor persoalan yang ditetapkan Al-Bajani dengan hari temu itu bahwa putusan itu soal diduga tersangka Pak Yohanes Kaki sama dengan Pak Siprianus Linggus itu kan diperintahkan pada saat itu untuk mengembalikan uang 10 juta sekian dengan uang 1 juta karena itu adalah fee karena si JC tadi pakai. Kira-kira bagaimana? Jadi di dalam pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus tindak pidana. Jadi itu hanya dipertimbangkan untuk meringankan tersangka dan terdakwa nanti di pengadilan. Jadi tidak menghapus pidana dia walaupun dia mengembalikan kerugian negara. Malah membuktikan bahwasannya dia telah mengakui perbuatannya. Ini satu lagi dari saya terkait dengan penahanan terhadap kedua tersangka ini. Sementara salah satu tersangka ini mengajukan pra peradilan di Napa dan sampai hari ini belum ada putusan hakim. Nah ini apakah ini sudah sesuai dengan aturan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri ND menangkap atau menahan tersangka? Jadi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, penahanan atau pra peradilan tidak menghalangi penyidik untuk melakukan penahanan. Seperti contohnya kasus Hasto Kristanto, itu kan dia sedang mengajukan pra peradilan yang kedua itu, tapi tetap ditahan oleh KPK karena memang di dalam KUHP tidak melarang dia, tidak ada larangan penyidik untuk menahan walaupun ada proses pra peradilan di pengadilan. Jadi jawaban saya. Itu nanti kalau sudah ada putusan pengadilan itu misalnya nanti putusan pengadilan itu ya itu jadi, kalau nanti ada putusan atau penetapan dari pengadilan yang memerintahkan misalnya memerintahkan jaksa penuntut jaksa penyidik untuk mengeluarkan tersangka dari tangan, kami keluarkan. Kami kan sebagai pelaksana penetapan hakim. Dari saya, dari Savannah Paradise, nama Jen. Kemarin juga di sidang pra peradilan disebutkan juga ada satu tersangka namanya Cornelius Syukur alias Jesse. Iya yang dari karena informasi yang kita dapat itu bahwa berkas itu sudah ada di Kejaksaan Negeri ND. Lalu bagaimana prosesnya? Apakah sudah bisa kemarin kita baru video 1 atas nama Cornelius alias Jesse setelah video 1. Jadi nanti berencana kita nanti akan melimpahkan bersama-sama ketiga orang ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya mereka yang tiga ini yang tersangka yang belakangan ini itu telah ditetapkan oleh pengadilan tipikor, dinyatakan bersama-sama mereka. Jadi ada pelakunya semuanya ada 5 kan, 2 dari dihukum, 3 lah dinyatakan oleh pengadilan tipikor. Jadi selain ada fakta-fakta atau bukti persidangan, ada juga putusan pengadilan tipikor yang menguatkan kami untuk melakukan penyidikan atau penetapan tersangka atas kedua orang ini. Izin Mungkin apakah tersangka Cornelius itu sudah ditahan atau belum? Itu kewenangan penyidik Polres. Baik, dari masa rentan waktu dari hari ini sampai dengan kira-kira jangka berapa untuk melanjutkan perkara di tipikor nanti? Berapa hari? Kita secepatnya nih. Tapi kan ini mungkin ada ini ya, ada hari libur mungkin setelah libur Lebaran kita lipat. Gusti kalau dari ND News, tersangka JC itu kan atau kasus ini kan awalnya bergulir di kepolisian, terakhir dia melanjutkan pemeriksaan terhadap tersangka JC. Dalam perjalanan kemudian kejaksaan mengambil tersangka-tersangka lain. 2 tersangka yang disebut yaitu Yohanes Kaki dan Siprianus Linggoyo. Nah kan seperti penjelasan awal kan kasus ini dalam perjalanan sedang diselidiki oleh para penyidik dari Polres ND. Secara hukum itu apakah ini terjadi yang disebut oleh pihak yang Yohanes Kaki sebagai sabotase atau mendasarkan apa yang mendasarkan? Jadi ini sebenarnya kita dengan penyidik Polres saling sinergi, saling berkoordinasi. Jadi nggak ada menyimpangnya atau mengambil alih, tapi sama-sama kita menyelesaikan perkara ini. Mereka telah menyelesaikan 3, mungkin kami yang berdua ini. Jadi saling berbagi tugas, saling koordinasi. Nggak ada saling sabotase atau mengambil alih ya, nggak ada ya. Jadi memang murni koordinasi dengan penyidik Polres. Saya ingat dari kita investigasi tadi Pak katakan bahwa total loss. Artinya di sini bahwa
kerugian secara keseluruhan. Sementara hari ini kita lihat di lapangan bahwa ada item yang sudah dikerjakan. Dari mana dasar Bapak mengatakan bahwa total loss? Apa dasarnya? Jadi yang menyatakan ini total loss ini adalah ahli LKPP dan BPKP. Karena dia apa tadi? Dia tidak mendapatkan persetujuan atau minta persetujuan dari BPD pusat. Aturannya mengharuskan BPBD-ND ini harus mendapatkan persetujuan dari BPBD pusat, Badan Penanggulangan Bencana Pusat. Jadi ini yang tidak dilakukan oleh BPBD-ND. Sehingga menurut ahli dari LKPP dan BPKP menyatakan total loss. Walaupun itu ada pekerjaan di sana. Hah? Walaupun ada pekerjaan di sana. Belum ada percaya, tapi dia tidak sesuai dengan regulasi. Ya. Artinya total Jadi dianggap itu tidak ada gitu. ya, artinya total loss berarti itu dana ini tidak digunakan. Nah, Artinya dana awal itu tidak digunakan kalau total loss. Harusnya gitu. seharusnya itu kan nggak dikerjakan dan harusnya itu nggak dikerjakan, dana itu dikembalikan ke pusat gitu. Terus dari mana? Dia kalau dia mau ini, ya dia harus mendapatkan persetujuan dari BPD pusat ya. Dari mana dapat kerugian negara, Pak? Ya itu tadi dia nggak ada izinnya, nggak ada persetujuan dari BPBD pusat sehingga dinyatakan oleh ahli LKPP dan BPKP itu total loss. Kalau kerugian negara itu kan 600 juta lebih sekian. Artinya kan bahwa ada pekerjaan sudah dikerjakan. Kan kerugian negara tidak ada. Ya. Kan begitu. Nah, ini mungkin yang lebih spesifik saya jelaskan secara teknis ya. Terima kasih. Dari hasil penyidikan kami, baik dari Polres, hasil persidangan maupun penyidikan yang kami lakukan, bahwa di situ ada perubahan atau ada adendum kontrak yang tidak dilaporkan ke BPBD pusat, sehingga dari BPBD pusat menganggap itu total loss, Pak. Jadi pekerjaan itu tidak dihitung karena tidak sesuai dengan kontrak yang tercantum yang dituangkan dalam kontrak. Semua perjanjian itu tidak sesuai dia dari lokasinya. Itu kan harusnya kalau ada perpindahan lokasi atau ada adendum tuh laporannya ke BPBD pusat karena proyeknya murni dari sana. Apalagi ini terkait dengan penanggulangan bencana. Baik, total loss juga itu yang juga mengakibatkan 2 orang sudah bebas ditahan begitu. Ibu dari saya kan penahanan ini kan seharusnya tidak diwajibkan. Ada 3 alasan itu dalam hukum yang menjadi dasar penahanan seorang tersangka. Untuk 2 tersangka ini apa yang menjadi dasar dari Kejaksaan Negeri ND untuk mengharuskan keduanya ditahan saat ini? Itu kebijakan dari kami bahwa keputusan dari pimpinan untuk tetap dilakukan penahanan untuk mempermudah penyidikan selanjutnya. Apakah kedua tersangka dianggap dapat mengganggu jalannya Penyelidikan atau membentuk opini dan lain sebagainya atau menghilangkan barang bukti? Apakah itu ataukah apa yang menjadi dasar sehingga Kejaksaan Negeri menganggap bahwa kedua tersangka harus ditahan saat ini? Ya, makanya untuk penahanan ini memang sebenarnya itu kan diatur dalam KUHP itu pasal 21 itu kan alasan objektif dan subjektif. Subjektif itu atas dari penyidik bahwasannya ada kekhawatiran tersangka ini akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti. Dan kemudian untuk alasan objektif itu untuk mempermudah penyidikan dan segera melimpahkan perkara ini ke pengadilan. Jadi itu alasan kami untuk melakukan penahanan. Jadi kemudian ancamannya kan di atas 5 tahun atau lebih, pasal 2 pasal 3. Kemudian memang tersangka ini sebelumnya memang ada beberapa kali dia mangkir ya memang. Jadi itu alasan penahanan. Jadi untuk mempercepat proses penyidikan dan agar segera perkara ini dilimpahkan ke pengadilan untuk menjadi titik terang apakah tersangka ini memang benar-benar bersalah atau tidak gitu. Berapa kali ya mangkirnya itu? Mangkirnya berapa kali? 2 kali. Pemanggilan udah 3 kali, baru sekali hadir ini ya sebagai tersangka ya. Ini ketiga. Langsung ditahan. Untuk kasus ini selesai kan? Berarti 2 kali mangkir. Kita minta kasus lain. Jadi saya kira cukup itu ya. Sabar. Ada terkait dengan